Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Safna Najla Nurul Samsiah, NIM 212011180, Risalatul Mursyidah Rahma, saya sendiri dengan NIM 212011198, Gilang Ramadan, NIM 212011199, Salimatur Rahma, NIM 212011205. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul pembentukan kalimat yang mencakup 1. Pola kalimat, 2. Kalimat sederhana dan kalimat kompleks, 3. Kalimat efektif. Pembahasan yang pertama mengenai pola kalimat. Apa sih pola kalimat itu? Pola kalimat adalah suatu bahasa yang mengungkapkan pikiran yang utuh, kesatuan kata-kata yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, biasanya dalam suatu kalimat ini diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, ataupun tanda tanya. Unsur-unsur pola kalimat. A. Subjek. Subjek adalah unsur kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, atau sesuatu hal yang terlibat dalam suatu pekerjaan. Contohnya, ibu itu sedang memasak. Subjeknya adalah ibu. B. Predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang menunjukkan suatu kata kerja atau pekerjaan yang sedang dilakukan si subjek. Contohnya, Rani sedang memasak. Predikatnya adalah sedang memasak. C. Objek. Objek adalah suatu unsur kalimat yang melengkapi predikat. Contoh, adik sedang membeli kerupuk. Objeknya adalah kerupuk. D. Keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat pelengkap berupa keterangan waktu, keterangan tempat, ataupun suasana pekerjaan itu sedang terjadi. Contohnya, Bapak sedang mencuci mobil di halaman. Keterangannya adalah di halaman, yang merupakan keterangan berupa tempat. E. Pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat untuk melengkapi keterangan dalam suatu kalimat. Contoh, Ridho mengambilkan ibunya air minum. Air minum merupakan pelengkap berupa kata benda. Jenis pola kalimat. 1. Berpola subjek, predikat. Predikat di sini menggunakan kata kerja, kata benda, maupun kata sifat. Contohnya, saya makan. Saya sebagai subjek, makan sebagai predikat. 2. Berpola subjek, predikat, objek. Kalimat tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek berupa nomina ataupun frasa nomina. Contohnya, Dono bermain gitar. Dono sebagai subjek, bermain sebagai predikat, gitar sebagai objek. 3. Berpola subjek, predikat, pelengkap. Pola ini terdiri dari unsur subjek dan predikat serta ditambah dengan adanya pelengkap. Biasanya pelengkap berupa kata sifat. Contohnya, Bob anak nakal. Bob sebagai subjek, anak sebagai predikat, nakal sebagai pelengkap. 4. Berpola subjek, predikat, objek, pelengkap. Pada pola ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan ditambah dengan pelengkap. Contoh, dia memakan nasi yang dingin. Dia sebagai subjek, makan sebagai predikat, nasi sebagai objek, yang dingin sebagai pelengkap. 5. Berpola subjek, predikat, keterangan. Pola ini terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Keterangan bisa berupa kata tempat. Contoh, ibu datang dari Surabaya. Ibu sebagai subjek, datang sebagai predikat, dari Surabaya sebagai keterangan. 6. Berpola subjek, predikat, objek, keterangan. Pola ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Idoh memakan nasi di kelas. Idoh sebagai subjek, predikat,
makan sebagai predikat, nasi sebagai objek, di kelas sebagai keterangan. 7. Berpola subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Pola ini terdiri dari subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, Haris bertemu wanita itu di taman kota. Haris sebagai subjek, bertemu sebagai predikat, wanita itu sebagai pelengkap, di taman sebagai keterangan. 8. Berpola subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Pada pola ini terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, Friza memilihkan anggun kerudung yang bagus di toko pakaian. Friza sebagai subjek, memilihkan sebagai predikat, anggun sebagai objek, kerudung yang bagus sebagai pelengkap, di toko pakaian sebagai keterangan. Kalimat sederhana. Kalimat sederhana bisa disebut dengan kalimat tunggal ataupun kalimat simpleks, yaitu kalimat yang memuat satu klausa atau satu pola kalimat. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua predikat atau dua verba utama ataupun lebih. Kalimat kompleks juga sering disebut dengan kalimat majemuk. Ciri-ciri kalimat sederhana. Yang pertama, memuat satu klausa lengkap yang berbentuk subjek predikat objek, subjek predikat objek keterangan, atau subjek predikat objek keterangan pelengkap. Yang kedua, kalimatnya bersifat sederhana karena terdiri atas satu klausa saja. Yang ketiga, umumnya kalimat simpleks hanya terdapat satu kejadian atau peristiwa saja. Yang keempat, kalimat simpleks tidak menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Yang kelima, kalimat simpleks juga tidak menggunakan tanda baja koma. Ciri-ciri kalimat kompleks. Yang pertama, terdapat dua peristiwa atau kejadian di dalam kalimat kompleks. Yang kedua, struktur di dalam kalimat kompleks dipisahkan menggunakan tanda koma maupun konjungsi atau disebut dengan kata penghubung. Yang ketiga, mempunyai dua subjek dan predikat di dalam kalimat kompleks. Jenis-jenis kalimat kompleks. Yang pertama, kalimat kompleks paratatik. Kalimat kompleks paratatik adalah kalimat kompleks di mana terdiri dari dua struktur, namun mempunyai makna setara maupun sejajar. Kalimat kompleks paratatik menggunakan kata penghubung dan, tetapi, atau sedangkan. Yang kedua adalah kalimat kompleks hipotatik. Kalimat kompleks hipotatik adalah kalimat kompleks di mana mempunyai dua struktur, namun maknanya bersifat tidak setara atau tidak sejajar, yang digabungkan menjadi satu kalimat diikuti kata penghubung seperti jika, karena, ketika, sehingga. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sanggup menyampaikan pesan pembicara atau penulis secara jelas, lengkap, dan tepat sehingga isi atau maksudnya tergambar dengan lengkap dalam pikiran pendengar atau pembaca. Syarat keefektifan kalimat efektif. Yang pertama, keutuhan. Keutuhan kalimat ditandai oleh adanya kesepadanan struktur dan makna kalimat. Yang kedua, kesejajaran. Pemakaian kata, kelompok kata, atau bentuk kata di dalam kalimat harus dijaga kesejajarannya. Yang ketiga, kefokusan. Kalimat efektif harus memfokuskan pesan terpenting agar mudah dipahami maksudnya. Yang keempat, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif meliputi kehematan pemakaian kata, frase, atau unsur kalimat lainnya yang tidak diperlukan. Dan yang kelima, kecermatan dan kesantunan. Kecermatan kata dalam kalimat ditentukan ketepatan pilihan kata. Pilihan bukan karena enak didengar atau merdu ketika diucapkan, melainkan daya ekspresinya yang eksak atau pasti.
Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.